Yesus sudah bangkit dari kematian. Ia hidup dan menang. Kuasa kubur dan alam maut telah ditaklukkan dan dikalahkan. Meskipun demikian, para murid masih ragu dan tidak percaya. Mereka tinggal dalam ketakutan, kesedihan, dan kembali kepada hidup serta pekerjaan lama yang sia-sia dan tidak menghasilkan kebaikan dan kesaksian tentang nama Yesus. Oleh sebab itu, sesudah bangkit, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid dan meyakinkan mereka bahwa Ia sungguh-sungguh bangkit dan hidup serta akan menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera dalam bersaksi tentang nama-Nya. Yesus membawa para murid-Nya untuk berkumpul bersamanya ketika Ia hendak naik ke surga. Ia pun mengumpulkan kita untuk sujud dan menyembah-Nya dalam perayaan kenaikannya ke surga. Sebab Ia naik ke surga untuk menerima kembali tahta kemuliaan-Nya sebagai Raja di atas segala raja. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Marilah menyambut kehadiran Allah di tengah-tengah kita. 40 hari setelah kebangkitan adalah waktu untuk Yesus kembali kepada Bapa di surga. Dengan disaksikan oleh para murid, Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan awan mulai menutupnya. Dari pandangan para murid, hari ini kita juga memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah. Dengan memandang Dia yang terangkat ke sorga, kita pun meyakini
bahwa Ia akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti Dia naik ke sorga. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita berdiri dan mengarahkan pandangan kepada Tuhan yang hidup. Kita memuliakan nama-Nya dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 242, ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. Muliakan Allah Bapa. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan pertolongan. Pertolongan dan damai sejahtera kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga, datang dari Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi. Roh Kudus tetap setia memelihara kita untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini dari Mazmur pasal 80, ayatnya yang keempat. Firman Tuhan, "Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat." Demikianlah nats pembimbing kita, terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kisah Yesus terangkat ke surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kebaktian hari ini, kiranya kita semakin menghayati panggilan kita untuk berani menjadi saksi Kristus. Demikian kisah sebelum Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih
dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 246 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Ya Allah yang Maha Tinggi. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah naik ke sorga, namun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab seringkali kami tidak mendengarkan suara-Mu, baik dalam kehidupan kami, sebagai pribadi, keluarga, dan jemaat-Mu. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan yang Engkau kehendaki, sehingga hidup kami boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Kolose pasal 1 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan melakukan jangan pernah menyerah. Tuhan telah janji, langit selalu biru.
Bapak, Ibu, dan jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kini kita akan mendengarkan dan menghayati petunjuk hidup baru. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, saya mempersilahkan jemaat berdiri. Adapun petunjuk hidup baru pada saat ini, dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita menyambut petunjuk hidup baru dengan memuji Tuhan dari PKJ 103 bait 1 dan 4. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saatnya sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita saat ini sehubungan dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka firman-Nya dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kita dapat mempersiapkan terlebih dahulu pembacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang menciptakan kami, menyelamatkan kami, memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Umat-Mu bersekutu dalam rumah tangga masing-masing, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan di tengah-tengah persekutuan ibadah ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami masing-masing, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tapi firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam sepanjang hari hidup kami. Mampukan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan, dan firman-Mu akan memperbaharui seluruh keberadaan hidup kami. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, dan dengarkan kami yang berseru kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 ada dua judul pembacaan kita. Judul yang pertama adalah Roh Kudus dijanjikan, dan judul pembacaan kita yang kedua adalah Yesus terangkat ke sorga. Firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup.
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dan melakukannya dalam sepanjang hari hidupnya. Haleluya. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, jikalau pada saat ini kita umat yang telah diselamatkan dan dikasih oleh Tuhan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Makna kenaikan Yesus ke surga punya beberapa arti. Pertama, Yesus naik ke surga karena Ia telah menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Ia telah memberitakan Injil, Ia telah memberikan pelayanan kasih, dan Ia pun telah mengorbankan tubuhnya demi menebus segala dosa dan salah manusia. Kenaikan Yesus ke surga pun mempunyai arti bahwa Dia, Yesus, adalah sungguh-sungguh Tuhan. Hal ini tentu saja untuk mengkanter pendapat dari beberapa kelompok yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya manusia. Yesus itu hanya rabi yang mengajar. Tapi dengan kenaikan Yesus ke surga, itu sungguh-sungguh menjadi bukti nyata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita seringkali mengikrarkan pengakuan iman rasuli, di situ dikemukakan bahwa ketika Yesus naik ke surga, Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tentu posisi Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini juga punya arti. Bahwa Ia punya otoritas, Ia punya wewenang, Ia punya kekuasaan sebagai Tuhan. Sehingga seketika 2 orang malaikat menjumpai murid-murid yang tertegun tatkala Yesus sudah terangkat ke surga, malaikat ini pun mengingatkan bahwa Yesus yang terangkat ke surga, di tempat ini pula Ia akan datang kembali untuk kali yang kedua. Tujuannya adalah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, maka Ia menyampaikan mandat kepada murid-muridnya. Ia menyampaikan tugas dan tanggung jawab kepada murid-muridnya. Baik itu terdapat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Lalu dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di situ dikemukakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan di seluruh penjuru dunia. Nah, itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, kendatipun Yesus telah terangkat ke surga, kita semua umat yang telah diselamatkan, umat yang telah diberkati, umat yang telah dikasihi, kita diberi kepercayaan untuk melaksanakan mandat dan tanggung jawab ini. Menjadi saksi Tuhan Yesus. Mengajar apa yang telah diajarkan, apa yang telah difirmankan, apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada seluruh umat. Kita selaku gereja tidak hanya menerima berkat, tetapi juga kita diminta untuk menindaklanjuti berkat yang sudah kita terima itu kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus memberi pesan kepada kita sekalian, bagaimana kita dapat menyampaikan tanda-tanda shalom, damai sejahtera dalam lingkungan di mana kita berada. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara, sebetulnya mandat yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini punya dua arah, secara horizontal dan juga secara vertikal. Mandat Tuhan Yesus ini secara horizontal artinya kita diutus Tuhan ke dalam dunia ini untuk memulihkan hubungan kita dengan sesama kita manusia, untuk memulihkan hubungan kita dengan sesama ciptaan. Dengan kata lain sudah tidak ada permusuhan, tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, dan hal-hal negatif lainnya ketika kita telah memulihkan hubungan kita dengan sesama kita manusia. Contoh yang lain, memulihkan hubungan kita manusia dengan sesama alam, paling tidak dalam rumah tangga kita masing-masing, keluarga kita dapat menciptakan kelestarian lingkungan alam. Paling tidak satu rumah bisa memiliki satu bunga, satu tumbuhan atau yang semacamnya. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, mandat Tuhan Yesus secara vertikal adalah bagaimana supaya kita dapat memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau selama ini kita menjauh dari Tuhan, maka Yesus memberi pesan, mari kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Tadi saya sempat bercakap-cakap dengan salah seorang rekan sekerja dan mengatakan pandemi virus corona ini juga sebetulnya memberi makna yang positif bagi kita. Pertama, kita diajar disiplin untuk menjaga kebersihan. Setiap kali kita masuk dalam sebuah rumah atau dalam sebuah kantor, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dan bukan itu saja. Dengan pandemi virus corona ini, hubungannya mungkin selama ini sangat jarang komunikasi tercipta antara suami istri, antara orang tua dan anak, demikian pula sebaliknya. Karena virus corona ini semuanya kembali menjadi akrab, harmonis, menjadi intim satu sama lain. Dan bukan itu saja. Melalui pandemi virus corona ini pun ada makna positif yang kita dapatkan, di mana kita tetap diminta untuk selalu datang bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap kita semua jemaat Laheroi mempergunakan waktu kita paling tidak 2 kali seminggu. Bukan hanya pada hari Minggu kita meluangkan waktu untuk beribadah, tetapi juga pada hari Selasa. Ada ibadah-ibadah yang dibuat oleh komisi-komisi yang terkait. Mari kita pun meluangkan waktu kita untuk bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, hubungan kita pun semakin pulih. Hubungan secara horizontal dan hubungan juga secara vertikal. Selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam mengemban tugas dan tanggung jawab ini, di mana Allah memberikan mandat melalui Kristus Yesus kepada kita sekalian, kita mendapatkan kekuatan dari mana?
Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu berarti kekuatan yang memampukan kita untuk menjalankan mandat yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini, itu dari kuasa Roh Kudus Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita untuk dapat melaksanakan mandat atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Jadi bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kefasihan lidah kita, bukan karena kekayaan, kelebihan dan apapun yang kita miliki dalam diri kita ini. Bukan sama sekali. Sama seperti lagu yang akan kita dengarkan, mari kita cermati baik-baik. Syair-syair yang dikemukakan bahwa bukan karena kepintaran, kelebihan, kefasihan kita menjadi saksi Tuhan. Tapi semata-mata karena anugerah Tuhan.
Jadi sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya karena anugerah saja yang asalnya dari Tuhan, yang membuat kita dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Hanya karena kuasa Roh Kudus Tuhan sajalah yang membuat kita boleh melaksanakan mandat yang dipercayakan dari Tuhan untuk kita sekalian. Tentu saja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, menghadirkan shalom atau damai sejahtera kepada orang-orang di sekitar kita, untuk memberitakan Injil, memulihkan hubungan kita dengan sesama, dengan semua ciptaan, dengan Tuhan, itu tidak mudah. Ada banyak konsekuensi, ada banyak resiko yang bisa kita dapatkan tatkala kita melaksanakan perintah, amanat, mandat yang diberikan Allah melalui Kristus kepada kita sekalian. Dan memang itulah yang menjadi konsekuensi kita. Karena kalau kita cerna baik-baik, menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan bahasa Yunani, bersaksi itu kan marturia, melayani itu kan diakonia, bersekutu itu kan koinonia. Kalau bersaksi itu marturia, maka orangnya itu disebut dengan apa? Martir. Mirip-mirip marturia dengan martir. Kalau kita dengar kata martir, mungkin ada orang langsung ingat banyak orang-orang yang mati syahid, menjadi mati martir karena dia bersaksi tentang Tuhan Yesus seperti Stefanus. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara, memang tidak mudah menjadi saksi Tuhan Yesus. Kita harus bersedia, rela berkorban. Rela berkorban tenaga, rela berkorban waktu, bahkan rela berkorban perasaan, harga diri. Karena tidak selamanya apa yang kita lakukan itu benar, diterima baik oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita akan dicemooh, mungkin kita akan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak simpatik. Tapi itu bagian dari konsekuensi kita, rela berkorban untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana yang dikatakan dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Di situ dikatakan, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri dalam menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Ia mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dengan kata lain, kita tidak sendirian. Bapak, Ibu, saudara-saudara tidak sendirian dalam menghadapi hidup ini, dalam mengemban mandat ini, dalam melaksanakan tanggung jawab ini. Karena Tuhan setia untuk menjaga dan melindungi kita. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, kendati pun ada banyak reaksi-reaksi yang mungkin menyakitkan kita, yang melukai dan menyakiti hati kita, tapi mari kita tetap bertahan dalam kesetiaan. Meskipun kita lemah, pasti Tuhan menguatkan. Meski kita punya banyak kekurangan, pasti Tuhan yang memperlengkapi. Yakinlah akan tuntunan dan kuasa Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang terpenting bagi kita sekalian adalah, bersediakah kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia? Bersediakah kita mengorbankan tubuh kita, kehidupan kita, untuk menjadi alat di tangan Tuhan dalam melaksanakan mandat yang dipercayakannya menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini? Sebagaimana lagu yang akan kita dengarkan, nanti dikatakan bahwa baik hidup dan mati kita, mari kita terus melayani Tuhan. Mari kita setia menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita tidak berpikir tentang untung dan rugi. Tetapi semua yang kita lakukan itu semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Percayalah, ketika kita mempertaruhkan hidup dan mati kita untuk melayani Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, maka ketika Ia datang untuk kali yang kedua, kita semua didapatinya sebagai saksi-saksi Tuhan Yesus yang setia. Maka kitalah yang dilayakkan Tuhan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal
yang telah dipersiapkan Kristus untuk selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan dan menghayati lagu yang akan dinyanyikan oleh saudara-saudara kita. Kesalahan saat kau memilihku melayanimu, ku percaya rencanamu sempurna. Saat kau panggil dan pakai aku dari hidup sampai mati, saat kau memilihku melayanimu, ku percaya rencanamu sempurna. Saat kau panggil dan pakai aku dari hidup sampai matiku, ku pun memilih melayanimu Yesus. Dari hidup sampai matiku, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Sampai Engkau datang kembali, utuslah aku sesuai rencana-Mu. Dari hidup sampai matiku, ku pun memilih melayanimu Yesus. Dari hidup sampai matiku, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Sampai Engkau datang kembali, utuslah aku sesuai rencana-Mu. Utuslah aku sesuai rencana-Mu. Utuslah aku sesuai rencana-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri perenungan ini dengan mempergunakan waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Ya Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi saksi-saksi-Mu. Engkau telah berkenan untuk memanggil dan memakai kami. Maka pakailah diri dan hidup kami. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang setia, melayani Engkau demi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah hal itu senantiasa berkelanjutan, kami laksanakan dalam sepanjang hari hidup
yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kali yang kedua, Engkau akan mendapati kami sebagai hamba-hamba-Mu yang setia. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan dari Ibrani pasal 13, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya ke-16. Firman Tuhan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian jemaat NKB 208, ayat yang pertama, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu siang terus sampai senja.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu, Allah kami yang hidup, yang telah naik ke sorga, dan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, agar boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu. Dan ajarlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh beribadah kepada-Mu, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di rumah kami masing-masing. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena anugerah Tuhan, berkat dan kasih setia Tuhan yang nyata bagi kami. Saat ini kami berdoa kepada-Mu bagi jemaat Tuhan di Gereja Pokla Heroi ini yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat berkumpul kembali bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai anak-anak-Mu di usia baru mereka. Sertailah dan jadikanlah anak-anak-Mu pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakailah mereka seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan berkatilah anak-anak-Mu yang memberi diri dalam pelayanan di gereja Tuhan, baik itu koster, tata usaha, pengurus kategorial, penatua, diaken, gembala sidang, kepanitiaan yang terbentuk, bahkan anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian dalam mempersiapkan diri untuk ibadah online sebagaimana yang berlangsung pada saat ini. Engkau yang akan memberkati segala bentuk pengorbanan mereka dalam nama Tuhan. Engkau yang akan menganugerahkan berkat dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan seluruh anak-Mu. Ya Bapa, kami mohon Engkau menyertai setiap kegiatan yang direncanakan. Engkau yang akan memberikan kelancaran. Setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, kiranya dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya anak-anak-Mu pun dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu, bagi jemaat Tuhan yang mengucap syukur kepada-Mu, oleh karena keberhasilan mereka, baik itu keberhasilan dalam pendidikan, keberhasilan dalam pekerjaan. Demikian pula terdapat anak-anak Tuhan yang telah diberi kepercayaan untuk dilantik menjadi kepala bagian. Biarlah Engkau ya Bapa memperlengkapi sukacita dan ungkapan syukur yang dinaikkan oleh jemaat Tuhan kepada-Mu. Dan biarlah melalui kepercayaan yang diberikan itu, keberhasilan yang diperoleh itu, membuat anak-anak-Mu semakin mengandalkan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang boleh membagi berkat atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang berlaku atas diri dan hidup mereka. Kami mohon kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu dalam keluarga masing-masing, dalam pekerjaan bahkan pendidikan yang sedang ditempuh. Kiranya mulai semuanya itu, segala yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan yang akan penuhi, dan apa yang menjadi doa dan permohonan yang disampaikan kepada-Mu Tuhan yang akan jawab dan sempurnakan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup. Demikian pula
yang mengharapkan momongan anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Engkau Tuhan yang akan menyertai. Engkau Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Karena Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Kiranya mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengayomi kami selaku masyarakat Indonesia, yang mengarahkan kami bangsa Indonesia ke arah hidup yang lebih sejahtera. Kami juga mohon kiranya Engkau memberkati bangsa kami, bahkan seluruh umat-Mu di seluruh dunia ini yang berjuang melawan virus corona. Ada banyak yang telah terinfeksi virus corona. Tolonglah ya Tuhan, sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka. Dan bagi kami yang masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup ini, berikan kami hikmat agar kami dapat setia melaksanakan himbauan para pemimpin kami untuk tetap tinggal di rumah, menjaga jarak, memelihara kesehatan dan juga kebersihan. Ya Bapa Surgawi, kami mendoakan anak-anak Tuhan yang telah mengabdikan diri sebagai tenaga medis, para dokter, perawat, bahkan semua pihak yang berempati dan solidar dalam menghadapi virus corona ini. Tuhan mampukanlah mereka. Berkatilah segala bentuk pengorbanan dan tanggung jawab integritas mereka. Kami percaya semua itu tidak akan pernah sia-sia, tapi akan mendatangkan berkat dan kesejahteraan dalam hidup seluruh umat-Mu. Ya Bapa Allah yang rahmani, kami menyampaikan doa ini hanya beralaskan kasih Tuhan Yesus. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, untuk menjawab dan menyempurnakannya. Dan ajarlah kami untuk memperbaharui diri kami, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, demi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, doa yang kami sampaikan ini masih jauh dari kesempurnaan. Biarlah Tuhan yang menjawab dan menyempurnakannya. Kami alaskan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mempersilahkan berdiri. Kita akan diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia ini dan menerima berkat daripadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Percayalah janjinya bahwa Ia akan menyertai seluruh perjalananmu sampai kepada akhir zaman. Nyanyian Jemaat PKJ 165 bait 1 dan 2, Janji yang Manis. Yang manis, tak aku lupakan, tak terlupakan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat Tuhan, untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, kita muliakan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 177, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Aku Tuhan Semesta. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini telah selesai. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan memberkati.